Ya, semangat anak Tuhan BW di Worshipers, jangan kasih kendor Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kita tepuk tangan sama-sama, kasih dada dulu buat semua yang baru saja bergabung. Iya, puji Tuhan ya. Semua oleh karena kebaikan Tuhan kita semua boleh ada sampai hari ini. Terima kasih atas doa Bapak Ibu semua. Akhirnya Abona dan rombongan bisa kembali mendarat tiba di tempat yang selamat, tidak ada kekurangan apapun. Dalam segala hal Tuhan Yesus sudah selesai. Ya, saya percaya Bapak Ibu penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam pelayanan Abuna beserta Azea dan Nazaret Tour di sepanjang jalanan ziarah Mesir, Israel dan juga Jordan juga akan Bapak Ibu alami, karena Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara, dan kalau kita di dalam Dia maka kita pun akan sanggup melakukan segala perkara. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merendahkan diri di hadapan tata kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang indah dan mulia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan ini. Biarlah pertemuan ini akan membuat kami semakin mengenal pribadi-Mu. Kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu agar kami melakukan setiap kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian berikut ini. Ini dia pujiannya ya Bapak Ibu. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Ku buka mata dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Menjadi penyembah-Mu, Tuhan. Ku ada menjadi penyembah-Mu. Apapun yang terjadi, ku mau tetap sembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku mau selalu sembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk suara, kekuatan, dan kerinduan agar tetap selalu menyembah Tuhan dalam segenap hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih semuanya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi ya Bapak Ibu sudah mau terus sepakat dengan apa yang Roh Kudus tuntun melalui pertemuan Be Worshipers ini ya Bapak Ibu yang terkasih semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama lanjutkan ya di perjalanan Be Worshipers kita. Kita masuk sekarang di 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. Betul ya? Betul ya? Iya, kemarin ke-15 sudah selesai. Ya, sekarang kita 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. Ya, Bapak Ibu yang terkasih sekalian, kita langsung baca ya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ini. Oke. Ahaz Raja Yehuda dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia
Ahaz anak Yotam raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezin raja Aram dan Pekah bin Remalia raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat, dari Ilat. Ya. Datanglah orang-orang Edom ke Ilat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Diklat Bileser raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Ya, sampai situ aja dulu Bapak Ibu yang terkasih, singkat saja. Sesingkat masa-masa pemerintahan raja-raja yang kalau kita bisa lihat melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, perenungan yang Roh Kudus taruh di dalam pagi ini ketika Abuna juga merenungkan apa yang, karena kan ini pasti kita sudah bisa tebak, wah ini melakukan yang benar, ini jahat, ini melakukan yang tidak benar gitu ya Bapak Ibu. Kayaknya dua raja-raja ini isinya begini-begini terus gitu ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya enggak ya. Jadi ada pesan Tuhan yang sangat spesifik sebenarnya buat kita. Yang pertama adalah, bukankah hidup ini singkat Bapak Ibu? Saya merasa kayak saya baru kemarin berangkat, ternyata udah pulang gitu kan. Padahal perasaan tuh baru kemarin gitu. Sering kan kita begitu. Jadi nggak salah kalau kita merasa bahwa hidup ini tuh singkat ya. Nah, karena kita aja merasa begitu. Ini aja udah November, udah Desember. Ya kan? Udah Desember, perasaan kita baru mulai tahun ini, baru kemarin-kemarin lagi, baru kemarin kita berangkat gitu ya. Kita pulang ketemu, loh sudah Desember. Nggak nyangka kita ada yang ketemu di tahun 2022, ada yang 2023, iya kan? Tapi perasaan baru kemarin, padahal sudah mau habis 2024, bentar lagi 2025. Jadi kalau kita saja yang secara sadar merasakan begitu singkatnya waktu yang berjalan, berarti jangan sampai kita melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Jadi hari ini kita harus mulai menyadari hari lepas hari, setiap hari. Pokoknya kalau ada kesempatan, yuk kita lakukan aja yang benar di mata Tuhan. Nah, lakukan apa yang benar di mata Tuhan ini, yang terpenting adalah segala sesuatu yang kita lakukan matanya tertuju kepada Kristus, kepada Tuhan. Ya. Karena seperti yang pernah Abuna sampaikan di Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, kita itu banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi yuk kita tinggalkan segala rasa trauma dan dosa dan semua yang menjadi beban kita untuk melakukan sebuah pertandingan yang sifatnya wajib bagi kita. Bukankah kita ini semua tuh dalam kompetisi pertandingan Bapak Ibu? Ya, pertandingan dalam mencapai karir, pertandingan dalam mempertahankan kesehatan, pertandingan dalam memastikan umur ini panjang, walaupun memang di tangan Tuhan. Tapi kan kita harus
melakukan pola makan yang sehat dan lain sebagainya. Pertandingan untuk mengembangkan usaha, mengembangkan pelayanan, bersaing dan berkompetisi dengan kompetitor yang lain. Bukan berarti mereka musuh, tetapi ini pertandingan. Setiap ibu rumah tangga bertanding, setiap bapak-bapak bertanding, apalagi generasi-generasi yang masa depan bertanding semua. Makanya dari muda mereka sudah mulai usaha, mereka sudah mulai berkarir, mereka sudah mulai, wah banyak lah. Seperti grup kemarin itu, muda-muda semua, ada beberapa anak muda ternyata sudah punya karirnya luar biasa. Ya, terkadang sempat saya dan Pak Zia tuh sampai bertanya, dan Pak Zia ngomong gini, iya ya Abuna, ngelihat anak-anak muda sekarang tuh kayak zaman-zamannya anaknya Abuna gitu. Ngelihat mereka kok ada yang kelas 1 SMA gitu ya. Ada yang lulus sekolah kuliah aja belum, tapi udah bisa memberangkatkan orang tuanya ke Holy Land. Terus liburan itu ke Paris, ke Eropa, terus sampai aduh, kita ini ngapain muda-muda kita dulu ya Abu Nasa, kita ketawa-ketawa lah gitu ya. Jadi ada aja gitu yang bisa mereka dapatkan. Misalnya mereka buka usaha hanya jual voucher pulsa aja, ya, atau misalnya hanya apa gitu, padahal perintilan. Orang tuanya sama sekali cuma ngasih modal juga sedikit, nggak nyampe 5 juta, tapi bisa berangkatin orang tuanya ke Holy Land, sampai akhirnya salah satu dari orang tuanya harus kembali ke pangkuan bapak atau meninggal. Tapi udah pergi ke Holy Land duluan. Usianya masih muda dan belum sampai lulus lagi, lulus sarjana, ya. Ya anak Tuhan juga gitu. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat bahwa kita ini sekarang sudah belum sih menjadi apa yang benar di mata Tuhan. Nah, sekarang kita balik lagi. Kalau kita hanya berperilaku, hanya berpatokan kepada apa yang benar di mata manusia, kan tidak semua manusia itu punya pandangan yang sama dan dasar yang sama. Makanya Bapak Ibu di Amsal kan dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, ya. Di Amsal tertulis seperti itu. Makanya Bapak Ibu, penting sekali Bapak Ibu mengenal pribadi Tuhan seperti apa, mengenal kebenaran firman Tuhan kayak apa. Jadi bisa diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya apa yang kita lakukan itu bukan bersumber apa yang benar menurut kita. Kita sudah lihat, baca, dan kita akan makin banyak baca perilaku-perilaku raja-raja yang sebentar ada yang benar di mata Tuhan, sebentar ada yang jahat di mata Tuhan, sebentar ada yang benar di mata Tuhan, sebentar ada yang jahat di mata Tuhan. Makanya Amsal 1 ayat 7 dikatakan begitu, modalnya itu takut akan Tuhan. Nah, si Ahaz ini nggak ada rasa takut akan Tuhan, ya. Dan memang dasarnya dia nggak pernah ada takut-takutnya. Kenapa? Karena dia itu bisa mengusir orang-orang Yehuda dari Ilat. Ilat itu di mana Abuna? Ilat itu waktu zaman sebelum perang pecah, ya. Itu kawasan daerah utara, ya. Kalau Bapak Ibu ingat, kita masih beberapa sempat lewat dari daerah sana. Itu terkenal dengan batunya juga. Batu-batunya bukan batu akik ya, tetapi batu-batu krisopas kayak begitulah yang tertulis di kitab suci. Itu ada di Ilat, yang kita siang itu makan siang dengan nasi terus pakai steak sapi gitu. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Siang-siang kalau pas lagi mau pulang atau baru nyampe. Pokoknya kalau masuknya dari kawasan itu, kawasan utara, pasti lewat itu, dan itu Ilat, ya. Nah, disitulah ya Bapak Ibu. Ya, kenapa saya singgung mengenai daerah yang pernah kita lewati? Maksudnya untuk menunjukkan bahwa apa yang tertulis di kitab suci itu benar gitu. Karena beberapa belakangan ini, tadi malam anak saya Talia nanya, ini anak saya loh nanya. Jadi ada salah satu teman selebritis ya, yang memang sering diundang juga ke gereja-gereja untuk kesaksian. Orangnya lucu. Lalu kemudian dia kayaknya sih ngobrol di salah satu dialog dengan salah satu temannya ya. Karena manggilnya Bib gitu ya. Saya nggak tahu Bibnya ini apakah Bobib atau Abib atau Habib. Tapi apapun itu,
ya saya menyayangkan aja gitu apa yang disampaikan oleh dia, bahwa literasi kehidupan Yesus Kristus itu tidak jelas karena ada missing link di dalam eh, puluhan tahun dari usia 13 terus ke tiba-tiba langsung ke 33. Ya sayang-sayang banget gitu ya. Dan pernyataan itu langsung menggugah perasaan saya secara manusia, kok ini orang kayak begini ya gitu. Tapi balik lagi, bukan dengan cara emosi atau diajak dialog secara terbuka untuk bisa membenarkan apa yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau orangnya sendiri nggak takut akan Tuhan, percuma, nggak ada hikmat yang akan bermula di dalam pikirannya. Ya, saya ngomong karena anak saya nanya, "Pak, ini bener nggak, Pak?" Nah, ini baru anak saya loh. Lalu saya bilang, "Perasaan kamu bagaimana?" Kalau enggak sih, nggak bener. Ya udah. Tapi kenapa kok dia ngomong kayak gini? Nah, itu tadi saya nggak tahu. Mungkin nanti kalau ketemu orangnya saya tanyalah. Kebetulan saya juga punya nomornya, tapi saya belum tergerak untuk telepon orangnya. Terus saya bilang paling nanti nunggu viral, karena sekarang kan banyak orang begitu, cari duit dari viral dulu supaya dapat duit. Bahkan Tuhan pun diviralin, ya. Kristen pun diviralin, ya. Agama juga diviralin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini memang semakin jahat Bapak Ibu. Nah, kalau sudah hari-hari ini semakin jahat, ya perhatikan, saya akan tutup dengan ini. Hari-hari ini semakin jahat, terus waktunya singkat, terus kitanya itu nggak benar. Terus kita mau jadi apa gitu? Sudah hari-harinya semakin jahat, waktu kita juga singkat, terus kitanya nggak benar di mata Tuhan. Jadi yang penting apa yang kita lakukan benar di mata Tuhan sudah. Karena segala sesuatu kalau kita mau ngikutin selera manusia susah Bapak Ibu. Kita akan selalu bertanya-tanya dan kita akan selalu mencoba bagaimana sih harusnya kayak begini. Dan akhirnya kita kayak kehilangan jati diri gitu. Orang-orang kehilangan jati diri, orang-orang yang akhirnya sotoy. Seperti salah satu pribadi yang ngomong di salah satu TikTok ini, saya nggak tahu TikTok atau apa itu. Jadinya saya gregetan gitu, apa saya perlu ya masukin BW ini di konten TikTok 1,5 menit hanya untuk menyampaikan kebenaran aja, bukan untuk counter. Yang penting ada kebenaran aja, karena apa? Memang TikTok kata lebih konotasinya terlalu dewasa dan sebagainya karena terlalu vulgar. Ya tapi kalau konten-konten positifnya juga nggak ada yang masuk ke sana, sejarah Alkitab nggak masuk ke sana, terus bagaimana kita perangi peradaban ini gitu untuk menyelamatkan anak-anak muda kita, anak-anak generasi kita masa depan. Karena satu anak saya aja itu untung Talia sudah terbiasa untuk nanya sama kami, terbuka. Coba kan nggak semua anak itu bisa terbuka gitu. Jadi kalau Anda tanya apa yang benar di mata Tuhan, ya ini seperti ini, kita mewariskan atau mendidik anak kita supaya bisa terbuka sama kita, supaya dia juga bisa melihat sesuatu hal bahwa oh ya Allah ada apa-apa saya tanya sama orang tua. Nanti gedenya nih, atau misalnya pas kita nggak ada nih Bapak Ibu, sudah nggak di dunia ini lagi, dia akan tanya sama Tuhan, udah nggak bingung mau tanya sama siapa. Karena saya selalu bilang ada dua hal yang harus kamu tanya. Yang pertama adalah kamu tanya dengan orang tua kamu. Kamu tanya dengan tenaga pendidik kamu. Kamu tanya dengan guru kamu. Kamu tanya dengan orang yang kamu bisa anggap dan kamu bisa lihat orang ini bisa menjawab. Yang kedua, kamu tanya dengan Tuhan. Dan Tuhan itu banyak, nama Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Jadi saya jawab ke anak saya, kamu tahu nak selama 30 tahun Yesus Kristus kemana? Itu ada di Alkitab tercatat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan salah satu mujizat Tuhan Yesus yang dicatat hanya di 4 kitab suci, satu-satunya mujizat Tuhan yang hanya tercatat di di 4 kitab suci, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah satu bukti dari sekian banyak mujizat, tapi ada satu ini memang ditulis oleh 4 kitab ini di Perjanjian Baru. Memang gatel sih saya pengen ke counter, tapi saya lihat ini lagi, enggak lah. Saya renungkan lagi tadi malam, saya sebenarnya cukup kebawa emosinya, bukan emosi karena sotoy banget sini orang gitu, karena saya merasa lebih tahu, enggak.
Saya cuma penasaran aja karena saya punya nomornya. Saya juga gatel pengen nanya, kenapa bro lu ngomong kayak begitu gitu. Karena itu begitu didengar orang itu seakan-akan literasi kita nggak jelas. Padahal Bapak Ibu tahu sendiri kan, peradaban kekristenan adalah peradaban agama atau keimanan pertama di seluruh dunia. Bahkan bentuk tempat ibadah pun kita yang pertama punya. Cara ibadah, pujian, penyembahan, nyanyian pun kita duluan yang bikin. Jauh sebelum peradaban yang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya apa? Saya berdoa. Berdoa terus saya baca ini. Bisa saja saya merasa saya tidak salah, saya punya pengetahuan. Seperti Ahas ini kan dia nggak takut. Dia diserang, dia nggak kalah. Dia tidak melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia nggak takut. Dan dia nggak kalah. Makan dia semakin kurang ajar itu. Dia ambil perak emas yang didapat di rumah Tuhan, yang ada di istana raja. Diambil, dijadikan sogokan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang kedua. Jadi apa yang jahat di mata Tuhan bukan hanya tentang ketidakkudusan, bukan hanya tentang penyembahan berhala saja, tetapi apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat di sini, Ahas itu menyelesaikan apa yang tidak benar di mata Tuhan dengan apa yang tidak benar juga secara manusia. Yaitu apa? Dia mengambil perbendaharaan harta di rumah Tuhan dan juga penyimpanan raja. Lalu kemudian dia pakai ini untuk menyogok musuhnya si Asyur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah benar di mata Tuhan, jangan sampai perbuatan kita dalam bisnis, ya, dalam karir, itu nggak benar di mata manusia. Kalau di mata manusia dihukum aja nggak benar, apalagi di mata Tuhan, udah pasti salah. Untuk itu, yuk kita mulai berbenah diri. Waktu ini singkat, katakan sama-sama, waktuku singkat, jadwalku padat. Maka aku harus, apa Bapak Ibu? Iya, introspeksi dan merapat untuk melekat. Iya. Jangan cuma kita merapat saja. Kalau merapat saja nanti kalau nggak diberkati mulutnya merepet Bapak Ibu. Kan udah dekat, udah melayani tapi merepet kemana-mana. Karena belum diberkati, belum dapat janji Tuhan digenapi. Karena cuma merapat sama Tuhan. Kita harus apa? Melekat di dalam Tuhan. Nah, untuk bisa melekat harus ada rasa takut akan Tuhan, yaitu hormat. Supaya apa? Kita berkhidmat. Jadi kita mau menyampaikan sesuatu di sosial media pun gak sembarangan. Mau ngomong di forum pun juga gak sembarangan, ya. Dan yang terakhir apa? Supaya kita tidak menghilangkan dosa yang satu dengan dosa yang lain. Ini kan gitu, sudah menyembah berhala, nyembah patung, nggak ngikutin apa yang dilakukan oleh Daud bapak leluhurnya. Lalu kemudian memang pas kebetulan memang orangnya juga emang gak ada takut-takutnya gitu. Dan jago berantem lagi. Terus menang lagi. Dia pakai mungkin. Jadi apa yang dilakukan oleh Ahas ini bukan bukan dosa yang yang berlipat-lipat gitu ya. Tapi dia menyelesaikan dosa yang satu dengan kesalahan atau dosa yang lain. Berarti mungkin saja dia juga tahu dia tuh nggak benar sebenarnya.
Nah, rata-rata Bapak Ibu, terkadang kita tuh suka tidak menghiraukan hati kecil kita. Udah nggak bener nih kayak gini. Udahlah, pakai cara ini aja deh. Ini lumrah kok. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang alarm di hati kita ini sudah ngomong, jangan kayak gitu. Itu apa yang kamu pikir belum tentu benar. Apa yang kamu akan lakukan itu jahat loh di mata Tuhan. Tapi kita sudah mulai kedagingan kita, udahlah, enggak gitu. Nah, jadi akhirnya kita melakukan hal yang berikutnya, dan itu merupakan hal yang salah juga sebenarnya. Ya, jadi di sini ada dua hal. Hidup kita singkat, yuk kita harus pastikan kita merapat supaya lebih melekat. Dan yang kedua adalah apa? Ya, kalau sudah nggak benar di mata Tuhan, jangan juga kita nggak benar dengan cara kita kepada manusia secara dunia ini. Kalau udah nggak benar di mata Tuhan, bagaimana? Ya harus bertobat, kembali kepada Tuhan dan belajar melakukan yang benar. Dengan cara apa? Mengenal pribadi Kristus seperti apa. Ya, jadi mengenal pribadi Kristus melalui pengenalan akan Allah dalam sejarah Alkitab di Perjanjian Lama. Itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang akan beruntung di kemudian hari. Siapa yang rindu selalu beruntung di kemudian hari? Seperti besok nih, atau hari ini aja beruntung dan berhasil. Siapa yang rindu boleh sama-sama taruh tangan di dada, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami melepaskan pengampunan untuk setiap hal yang mungkin kami dengar dan menurut kami secara nurani itu sebenarnya tidak baik dan tidak benar. Jangan sampai kami juga menjadi orang yang tidak benar di mata Engkau. Apalagi kami melakukan sesuatu yang salah untuk masalah yang lain dan dalam hal yang lainnya. Artinya menutup kesalahan kami yang pertama dengan kesalahan yang lainnya. Kami mohon ampun kalau selama ini mungkin kami hanya berpatokan rajin ke gereja, rajin ibadah, tetapi sogok menyogok jalan terus. Tetapi jalan-jalan belakang tetap kami lakukan. Lain soal jikalau Tuhan membuka jalan, lalu dengan cara Tuhan yang penuh kasih itu, sesuatu yang lama dipersingkat. Karena memang waktu ini singkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa usaha kami harus melakukan sebuah kecurangan, Tuhan sanggup mengembalikan keadaan yang awalnya sulit menjadi mudah. Untuk itu hamba berdoa untuk seluruh Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudari yang sedang akan bekerja, sedang berjuang meniti karir, sedang berjuang dalam sakit penyakit, sedang berjuang dalam rumah tangga, sedang berjuang dalam pelayanan. Kiranya damai sejahtera Allah terus menyertaimu supaya engkau menjadi orang-orang yang terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan juga benar di mata manusia, sehingga tidak melanggar hukum Tuhan pun juga tidak melanggar hukum manusia. Diberkatilah Bapak Ibu yang juga setia mendoakan hamba Tuhan, termasuk saya dan Abuni dan keluarga, termasuk saya dan grup yang lain kemarin sudah menjalani ziarah, sehingga oleh karena doa Bapak Ibu semua, kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Kiranya apa yang Tuhan Allah nyatakan di dalam kasih setia Yesus Kristus atas kami juga berlaku bagi Bapak Ibu. Untuk itu, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertolongan dan juga perlindungannya sempurna atasmu. Apa yang engkau dengar di Be Worshipper ini semakin menambah keimananmu, memperteguh dasar kekristenan di dalam hidupmu dan menjadikan engkau sebagai orang-orang yang berkhidmat karena engkau mengenal siapa Tuhan Allahmu yang telah menyelamatkanmu dari jurang dosa dan mendamaikanmu dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, melimpahkan berkat-berkatnya setiap hari sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari kita tepuk tangannya. Jadi ingat, benar di mata Tuhan
harus benar juga di mata manusia. Demikian juga benar di mata manusia harus juga benar di mata Tuhan. Karena hidup ini singkat, jadi mari jangan cuma merapat supaya mulut kita tidak merepet, tetapi kita melekat. Amin Bapak Ibu. Amin. Wah Pak Mardani, Horas Pak Makasih ya Bunda. Mardani. Puji Tuhan, Horas menjua-jua juga sama buat Ibu dan Bapak Ibu semua. Horas, Iya. Bunda. Puji Tuhan ya Makasih Bapak Ibu. Abuna, terima kasih Abuni. Yuk. Bukti Abuna Tuhan Yesus berkati. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Abuna, Abuni. Tuhan memberkati. Terima kasih Terima Abuna. kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Abuna, Abuni, terima kasih semuanya. Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa besok pagi. Oke. Anak Tuhan semangatnya Bapak Ibu Terima apa? kasih, Abuni. Jangan kasih kendor ya. Kendor. Bye, sampai jumpa besok pagi. Bye. Dadah Bye. semuanya Bapak Ibu. Dadah. Bye. Bye. Makasih Abuna. Sama-sama Bu. Ya.